Oke, baik kita mulai ya Bapak-bapak, nanti nggak apa-apa untuk yang BCP, dia ikut bisa nyusul nih, soalnya ini juga saya share untuk materinya sama untuk terkait dengan penyampaian mengenai peraturan perundangan ya. Oke, semuanya sudah siap semua ya Pak ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Kita lanjut tadi setelah kita pretest, kita lanjut dengan materi pertama mengenai terkait dengan peraturan perundangan K3 pertambangan umum nih Pak. Tadi sekilas saya lihat untuk beberapa jawaban ya dari hasil pretest ini rata-rata sih masih di bawah target Pak ya. Jadi untuk angka kelulusan sendiri untuk di POP itu minimal 75 Pak. Ya, ini masih banyak nih Bapak-bapak yang di bawah 75, nggak apa-apa mungkin hari pertama ya. Masih belum panas ini. Harapannya nanti bisa lebih kembali. Nah, kemudian yang kedua, jadi ada 8 materi ya Bapak-bapak yang diujikan pada saat Bapak nanti akan mengikuti uji kompetensi POP. Nah, salah satunya adalah peraturan perundangan K3 pertambangan umum. Ini materi ini memang kebanyakan dalam materi hafalan Pak ya untuk di modul pertama ini. Ya biasanya sih buat bapak-bapak apalagi kalau di kelas udah suasananya panas, terus kena AC misalnya ya. Oh, ngantuk biasanya Pak. Nah, ini harapannya tolong disimak baik-baik untuk apa namanya? Materi yang akan saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti kita akan buka Pak ya sesi diskusi, langsung aja potong nggak apa-apa Pak. Nanti kita sama-sama diskusi. Oke, itu terkait dengan peraturan perundangan K3 pertambangan umum Pak. Ini adalah materi pertama. Ya, jadi kenapa sih tujuan pelatihan ini dilakukan? Yang pertama adalah agar peserta itu dapat memahami peraturan apa saja yang terkait dengan K3 yang ada di Indonesia nih Pak. Kebanyakan rata-rata bapak-bapak sebagai seorang pengawas mungkin masih pada bingung Pak. Kadang-kadang kenapa sih kok kita melaksanakan ada namanya inspeksi, kenapa juga kita ada namanya melaksanakan observasi, kenapa? Apakah hanya itu disuruh oleh HSE atau seperti apa? Nah, untuk materi ini, jadi biar bapak-bapak terkopi semuanya Pak. Oh ternyata ada namanya peraturan K3 di Indonesia ini Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah agar bapak-bapak semuanya memahami dasar-dasar pengawasan pengelolaan keselamatan di pertambangan. Yang ketiga adalah agar peserta memahami tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Ini sering ditanyakan Pak. Tugas dan tanggung jawab pengawas operasional ini yang Bapak harus ketahui berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018. Di situ ada 4 poin Pak ya. Tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Nah, harapannya ini bukan hanya sebagai Bapak dihafalin saja, tetapi juga dapat diimplementasikan di kesehariannya Bapak sebagai seorang pengawas. Terakhir adalah peserta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional. Tadi yang pertama kita harus tahu dulu nih dasar-dasar ketiganya. Aturan apa saja sih yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, diharapkan bapak-bapak semuanya ini mampu memahami dasar pengawasan pengelolaan keselamatan di pertambangan. Yang ketiga, setelah Bapak mengetahui dasar-dasar pengawasan pengelolaan keselamatan, Bapak diminta untuk tahu apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional. Nah, setelah Bapak tahu tugas dan tanggung jawab pengawas operasional, maka diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Seperti itu, Pak. Terkait dengan kenapa kok materi ini diujikan kepada Bapak-bapak semuanya. Oke, seperti itu, Pak ya. Itu untuk pembukanya. Saya lanjut. Nah, sebagai dasar-dasar pengawasan pengelolaan keselamatan, ibaratnya ini kita tuh seperti main bola, Pak. Jadi, di dalam peraturan perundangan keselamatan pertambangan itu tentunya ada pemain. Nah, pemain itu satu adalah pemerintah, kemudian satu lagi dari sisi perusahaan, Pak. Nah, di segi sisi pemerintah ada juga yang dimaksud dengan kepala inspektur tambang atau disingkat KAIT, Pak ya. Nah, kemudian di bawah KAIT ini ada inspektur tambang. Setiap daerah memiliki masing-masing inspektur tambang, Pak. Misal inspektur tambang yang ada di BCP mungkin akan berbeda dengan inspektur tambang yang ada di Sumatera. Artinya orangnya bisa banyak nih Pak, tergantung dari wilayahnya. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan buku tambang.
nanti akan kita bahas apa sih yang dimaksud dengan buku tambang, Pak, di materi ini juga. Nah, selain pemerintah, ada juga tuh yang dimaksud perusahaan, Pak. Nah, perusahaan ini ada yang disebut dengan kepala teknik tambang. Ada juga sekarang yang dimaksud dengan PTL, Pak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PTL? PTL itu adalah singkatan dari penanggung jawab teknik dan lingkungan, Pak ya. Nanti kita akan sampaikan apa sih bedanya antara KTT dengan PTL. Kemudian ada juga organisasi personil K3, kemudian program K3, anggaran dan biaya K3, serta dokumen dan laporan K3. Nah, pemerintah serta perusahaan ini bersinergi ya menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, sebagai badan pengawasnya atau wasitnya, di sini ada namanya instansi pengawas lain, yaitu misalnya Irjen atau BPK, Badan Pengawas Keuangan, ya, atau Inspektur Jenderal di sini yang mengawasi bagaimana fungsi dari pemerintah menjalankan dari peraturan perundangan sebagai regulator, kemudian juga perusahaan menjalankan roda kegiatan pertambangan agar sesuai dengan tadi ya peraturan perundangan keselamatan pertambangan. Inilah dasar-dasar pengawasan pengelolaan keselamatan pertambangan. Nah, di Indonesia itu sama semacam seperti struktur organisasi, Pak. Jadi ada juga namanya hierarki peraturan yang ada di Indonesia ini. Yang paling tinggi tingkatannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang kita masih gunakan sekarang, Pak. Inilah menjadi dasar peraturan perundangan yang paling tinggi, Pak ya. Kemudian di bawahnya ada lagi yang disebut dengan TAP MPR RI. Kemudian lagi diturunkan kembali, dijelaskan masing-masing, Pak, bidang sektoral. Ini ada namanya undang-undang, ada banyak undang-undang, Pak. Ya. Kemudian juga ada Perpu, kemudian ada diturunkan lagi menjadi PP, peraturan pemerintah. Kemudian lagi ada Kepres, kemudian lagi ada Kepmen, Pak, ya. Kemudian lagi ada Perda. Nah, ada juga di sela-sela di sini ada namanya Permen, Pak, peraturan menteri. Ya, inilah menjadi hierarki peraturan Indonesia. Kita tidak akan banyak membahas tentang terkait dengan setiap masing-masing hierarki ini, tapi yang keterkaitan dengan keselamatan pertambangan. Nah, ini yang perlu Bapak ketahui bersama ya. Biasanya setiap ujian ini selalu ditanya ya. Sebutkan dasar hukum keselamatan pertambangan. Ini biasanya sering muncul, Pak, dan ini juga menjadi fondasi dasar buat Bapak-bapak semuanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengawas operasional. Nah, yang pertama adalah satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 1 1970 ini adalah membahas mengenai tentang K3 umum, Pak. Ya, K3 umum inilah yang menjadi payung hukum sebagai keselamatan yang ada di Indonesia, Pak, ya. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu terkait dengan K3 umum, ya. Inilah yang menjadi payung hukum semua peraturan perundangan yang mengenai tentang K3, ya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu terkait dengan ketenaga kerjaan. Ya, terutama di pasal 86 dan pasal 87. Di sini membahas mengenai tentang K3 ya. Jadi selain Undang-Undang Nomor 1 1970 ada juga Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Tepatnya di pasal 86 dan 87 yang membahas khusus mengenai K3. Ini masih sifatnya masih umum, Bapak-bapak. Nah, di Minerba sendiri ya, tadi setelah Undang-Undang Nomor 1 1970 yang membahas tentang K3 dijelaskan kembali khusus pertambangan dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, kalau tadi dua peraturan ini semuanya terkait dengan K3 umum. Nah, kemudian dijabarkan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di sini. Nah, ini udah spesifik kita membahas bukan hanya K3 umum tetapi membahas K3 pertambangan. Kemudian ada namanya PP Nomor 19 Tahun 1973. Ya, kemudian ada juga PP Nomor 55 Tahun 2010. Nanti kita akan bahas masing-masing per slide. Kemudian PP 50 Tahun 2012 ini tentang SMK 3. Nah, kemudian lagi ada namanya Permen ISDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba.
Nah, kemudian ada lagi Kepmen ISDM nomor 1827 ya, tahun 2018 tentang kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, jadi tahun 2018 kemarin ada keluar dari ISDM sendiri, yaitu Permen ISDM serta Kepmen ISDM-nya, Pak. Nah, inilah pengganti dari Kepmen 55K tahun 95. Kalau di dalam Kepmen 55K tahun 95 itu membahas tentang K3 pertambangan. Nah, di dalam Kepmen ISDM ini itu dibahas detail, Pak. Ya, dibahas detail. Jadi ada beberapa lampiran di dalamnya. Salah satunya Kepmen 55K tadi dicabut, diganti dimasukkan di dalam lampiran ketiga di dalam Kepmen ISDM nomor 1827. Ya. Selain itu ada juga namanya Perkapolri nomor 17 tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengawasan gudang handap komersial. Nah, ini biasanya buat teman-teman blasting, drill blast ini harus tahu nih. Salah satu peraturan perundangan terkait dengan Perkapolri nomor 17 tahun 2017 tentang blasting, Pak ya. Di sini terkait dengan perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengawasan gudang handap komersial. Nah, kemudian yang baru ini adalah penjabaran dari Kepmen ISDM nomor 1827, Bapak-Bapak semuanya, yaitu Kepdirjen ISDM nomor 185 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan penilaian dan pelaporan SMKP. Nanti kita akan bahas beberapa lampiran yang ada di dalam Kepmen. Nah, salah satunya di dalam lampiran Kepmen ISDM nomor 1827 tadi ada namanya SMKP. Nah, penjabarannya diturunkan di dalam Kep Dirjen ISDM nomor 185 tahun 2019. Nah, itu beberapa terkait dengan dasar hukum keselamatan pertambangan. Sebenarnya banyak, Pak. Namun yang menjadi patternnya ya biasanya adalah 10 peraturan perundangan ini yang minimal ya saya katakan minimal Bapak harus tahu ya mengenai dasar hukum keselamatan pertambangan. Kita lanjut. Yang pertama kita akan bahas secara singkat terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya. Di sini di dalam undang-undang dikatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Artinya apa di sini? Bahwa sebenarnya Pak kita dilindungi oleh hukum Pak. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 1970 ini kita mendapatkan hak Pak dan yaitu diatur diatur di dalam undang-undang. Jadi kita semua pekerja itu berhak mendapatkan perlindungan keselamatan. Nah, di sini Bapak sebagai seorang pengawas ya, nanti kita akan banyak membahas di dalam Kepmen 1827 tadi Pak, bahwa seorang pengawas itu wajib Pak ya, wajib bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja semua pekerja tambang. Artinya kita Bapak sebagai seorang pengawas bertanggung jawab terhadap K3 dari teman-teman pada saat melakukan pekerjaan. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian di PP Nomor 19 Tahun 73 di sini dikatakan Pak bahwa pertambangan itu memang salah satu sektor yang paling penting di Indonesia ini karena menjadi sumber pemasukan ya Pak. Nah, di dalam PP nomor 19 tahun 1973 tadi di sini adalah kita lihat usaha pertambangan terus-menerus Pak butuh peralatan khusus, bahaya dan kecelakaan begitu besar. Nah, saya garis bawahi kecelakaan begitu besar, Pak. Kecelakaan begitu besar. Seperti kayak contoh kemarin, Pak, di PT Aman telah terjadi fatality ya, Pak. Beberapa hari yang lalu di PT Aman, pengganti dulu adalah Newmont, itu terjadi fatality di mana HD ya, dia jatuh dari ketinggian 80 ya, di elevasi 80 ke bawah, Pak, meninggal di tempat. Nah, inilah menjadi kenapa kok kecelakaan begitu besar itu difokuskan di PP nomor 19 tahun 1973 tadi. Nah, ini lanjutannya di pasal 1 dan pasal 2, kita bisa lihat Pak. Untuk pasal 1 untuk terkait dengan pengaturan K2, di sini ada terkait dengan keselamatan kerja ya. Ini diatur nanti ada banyak beberapa regulasi pemerintah yang saling keterkaitan. Ini nanti saya akan lewat saja.
Nah, saya akan langsung ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pak, terkait dengan pertambangan batu bara dan mineral. Ada 4 pasal yang dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini yang terkait dengan K3 dan keselamatan operasi, Pak. Ya. Salah satunya di pasal 96 di sini adalah terkait dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK. Izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus. Nah, salah satu contohnya IUPK ini adalah kayak seperti macam di Freeport, Pak ya, dia khusus dia, Pak. Nah, kemudian di pasal 139 terkait dengan pembinaan, kemudian pasal 140 terkait dengan pengawasan, dan terakhir adalah di pasal 141 terkait dengan objek pengawasan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini, Pak, ini ada yang dimaksud dengan GMP. Apa sih yang dimaksud dengan GMP di sini? GMP adalah Good Mining Practice, Pak. Jadi diharapkan semua perusahaan itu menerapkan Good Mining Practice dalam pelaksanaan kegiatan pertambangannya, Pak. Nah, di dalam GMP di sini ada beberapa aspek yang mempengaruhi, Pak. Ya, ada beberapa aspek yang mempengaruhi dari kegiatan pertambangan itu sendiri, yaitu terkait dengan ruang lingkup, kemudian sasaran, serta objeknya, Pak. Nah, untuk objek di sini, ya, ada beberapa parameter yang diminta oleh pemerintah sebagai dasar bahwa perusahaan tersebut menerapkan namanya good mining practice, Pak. Ya, maksud dengan good mining practice itu apa aja? Dari sisi teknis, kemudian dari sisi konservasi sumber daya mineral dan batu bara itu sendiri. Kemudian juga ditambahkan sekarang adalah penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi. Selain itu, kita juga diminta untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup, Pak. Baik itu bisa sifatnya adalah revegetasi, reklamasi, dan pasca tambang. Kemudian adalah terkait dengan tentunya K3 pertambangan. Ya, terkait dengan K3 pertambangan. Itu good mining practice, Pak. Nah, untuk PP nomor 55 tahun 2010 mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan minerba, ya, tadi sekali lagi PP nomor 55 tahun 2010 itu adalah terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan minerba. Di sini ada 6 pasal, ya, dari banyak pasal. Kita akan banyak membahas di 6 pasal saja, yaitu di pasal 3 terkait dengan pembinaan penyelenggaraan PUP, ya. Kemudian pasal 12 adalah pembinaan atas pelaksanaan KUP. Kemudian pasal 16 terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan KUP, kegiatan usaha pertambangan, Pak ya, untuk KUP singkatannya. Kemudian untuk pasal 26 terkait dengan pengawasan K3. Pasal 27 adalah pengawasan keselamatan operasi. Dan terakhir adalah pasal 36 pelaksanaan pengawasan. Nah, untuk pengawasan keselamatan pertambangan sendiri itu terbagi menjadi 2, Pak. Ada namanya K3 pertambangan, ada namanya KO pertambangan. Ya. Jadi sekali lagi, dalam melakukan pengawasan keselamatan pertambangan itu ada 2, yaitu K3 pertambangan dan KO. Oke, halo. Halo. Ya Mas. Suaranya sorry, keputus ya, Pak. Hilang tadi. Iya, ya. Oke, saya lanjut ya, Pak. Terkait dengan K3 pertambangan, di sini sasarannya adalah menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, Pak. Ya. Kemudian untuk keselamatan operasi pertambangan, sasarannya kalau tadi K3 di sini itu lebih mengarah kepada orangnya, Pak ya. Lebih mengarah kepada manusia, dari sisi manusianya. Sedangkan untuk KO-nya, ini adalah bagaimana kita menciptakan kegiatan operasi pertambangan yang aman, selamat, efisien, dan produktif, Pak. Artinya di sini adalah lebih mengarah kepada proses, Pak ya. Prosesnya di sini, Pak. Ya. Jadi kalau kita ngomong tentang K3 pertambangan, itu lebih mengarah sasarannya adalah kepada segi sisi manusianya sih, Pak. Ya. Manusia serta
lingkungan. Nah, sedangkan kalau kita ngomong terkait dengan KO, itu adalah prosesnya, Pak. Ya. Nah, untuk ruang lingkupnya, ini terbagi jadi 4 kalau untuk K3 pertambangan. Keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen K3. Ya, itu untuk di K3 pertambangan. Sedangkan KO pertambangan, itu adalah terkait dengan 1, kelayakan sarana, prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, atau biasa kita singkat biasanya SPIP nih Pak. Ya, SPIP sini. Kemudian yang kedua adalah kita bicara terkait dengan pengamanan instalasinya. Nah, kita harus memastikan ini memang lebih banyak berhubungan juga nih sama teman-teman plan, sama teman-teman operation. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan. Terus kemudian selain itu ada juga namanya kompetensi tenaga teknik. Makanya nanti diatur Pak, ada namanya pengawas operasional, ada namanya pengawas teknik Pak. Ya. Kemudian ada juga tenaga teknis. Itu yang diatur di dalam Kepmen 1827. Kemudian terakhir adalah terkait dengan evaluasi laporan hasil kajian teknisnya. Nah, itulah sebagai gambaran, ya ini rangkuman saya coba buat. Jadi kalau untuk di dalam pengawasan keselamatan pertambangan, itu ada 2 Pak. Dari sisi K3 pertambangan, kemudian dari sisi KO, keselamatan operasi pertambangan. Di mana untuk sasarannya sendiri, untuk K3 pertambangan adalah kita berupaya agar kita menghindari namanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, sorry, ini tambahan satu lagi Pak ya, tolong dicatat. Ada namanya penyakit akibat tenaga kerja. Ini yang baru Pak, di dalam Kep Dirjen 185. Jadi bukan hanya PHK atau penyakit akibat kerja, tetapi ada namanya kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Itu tambahannya Pak, untuk di K3 pertambangan. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dari Bapak-Bapak semuanya? Ada? Oke, jika tidak ada, saya lanjut. Nah, untuk terkait dengan Pak, masih kita bicara di PP 55 tahun 2010 terkait dengan penguasaan K3, ini yang tadi saya sampaikan Pak. Jadi di sini ada beberapa aspek terkait dengan keselamatan kerja sendiri, kesehatan kerja, lingkungan kerja, manajemen K3-nya Pak. Nah, untuk keselamatan kerja itu ada beberapa. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen risiko, kemudian manajemen MKD, manajemen keadaan darurat, kemudian administrasi, program terkait dengan K3 Pak, kemudian ada diklat, inspeksi, serta penyelidikan, itu di bagian keselamatan kerja. Untuk di bagian kesehatan kerja adalah bagaimana kita berupaya untuk melakukan pengelolaan terhadap kesehatan kerja. Itu dari contohnya seperti ergonomi, kemudian dari sisi hygiene dan sanitasi, programnya Pak, kemudian pengelolaan makan dan minum dan gizi, serta diagnosis penyakit Pak. Itu untuk di sisi kesehatan kerja. Dari sisi lingkungan kerja, nah ini kita melakukan namanya pengelolaan terhadap lingkungan. Makanya di set kan biasanya nih sering kita melakukan pengukuran terkait dengan debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, udara, sampai di faktor biologi. Nah, ini adalah salah satu upayanya kita dalam melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan, Pak. Nah, untuk manajemen K3 sendiri, contoh seperti di Madani, kita ada namanya MMS, Pak. Madani Management System. Nah, di dalam MMS sendiri sudah diatur di situ, Pak, bagaimana kita melakukan upaya dari sisi manajerial terkait dengan K3. Inilah untuk di pengawasan K3. Kemudian di pasal 36 terkait dengan pelaksanaan pengawasan bahwa di sini dikatakan bahwa inspektur tambang itu dia berwenang Pak ya, memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat. Jadi tanpa meminta izin KTT, seorang inspektur tambang itu dia berhak Pak memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan. Nah, ketika si inspektur tambang ini dia masuk, Pak, misalnya sidak, ya, tanpa harus izinnya KTT tadi, dan dia melihat bahwa di area kerjanya kita, misalnya ada kejadian berbahaya atau misalnya ada potensi kecelakaan, maka dia berhak, Pak, menghentikan kegiatan sementara waktu
atau bahkan seluruh kegiatan pertambangan, Pak. Ya. Jadi misalnya apalagi ketika terjadi kecelakaan misalnya. Ketika terjadi kecelakaan, inspektur tambang itu dia berhak Pak menghentikan sementara waktu proses kegiatan pertambangan tuh. Ya. Kemudian yang terakhir, inspektur tambang ini dia berhak Pak mengusulkan penghentian sementara atau penghentian tetap ya kepada kepala inspektur tambang, Pak. Nah, inilah diatur di dalam di pasal 36 tahun 2010 di PP nomor 55 terkait dengan pelaksanaan pengawasan. Kemudian kita akan membahas terkait dengan Permen ISDM tahun nomor 26 tahun 2018, Pak, terkait dengan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, di dalam ruang lingkup Permen 26 tahun 2018 ini di pasal 2 ini ada 3, yaitu pertama terkait dengan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Kemudian yang kedua adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Yang ketiga adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Ya, itu di pasal 2 terkait dengan ruang lingkup Permen nomor 26 tahun 2018. Nah, di dalam Permen 26 ini ya, ada yang dimaksud dengan KTT, yaitu singkatannya adalah Kepala Teknik Tambang, Pak ya, bukan kepala tipu-tipu atau bukan kepala keruk, biasanya di BCP ada tuh, ya. Nah, untuk KTT di sini disebutkan adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi nih Pak dalam struktur organisasi pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan, Pak, sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Itu di pasal 1 ya. Nah, di pasal 1 di ayat 20 ini yang baru nih, Pak. Jadi kalau di dalam dulu belum ada nih istilahnya PTL. Nah, untuk sekarang saat ini ada yang dimaksud dengan PTL, Pak ya, yaitu penanggung jawab teknik dan lingkungan, Pak. Bukan penanggung jawab teknis, tapi ada penanggung jawab teknik dan lingkungan. Nah, PTL di sini sama sebenarnya, Pak, ini butuh penelitian. Yang dimaksud dengan PTL di sini adalah seseorang, Pak, sama yang dia memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi, Pak. Tetapi di sini yang membedakan adalah kalau untuk PTL itu ruang lingkupnya adalah untuk pengolahan dan atau pemurnian, Pak. Jadi sekali lagi, kalau untuk PTL di sini adalah terkait dengan ruang lingkupnya adalah pengolahan dan atau pemurnian. Nah, beda dengan KTT. Kalau KTT tadi jelas, Pak, kegiatan operasional pertambangan. Nah, saya ingin bertanya biar saya tahu nih, kenal juga sama bapak-bapak yang lain. Ya, apa bedanya kalau gitu Pak antara KTT dengan PTL di set MHU? Dulu deh, apa nih bedanya KTT atau PTL? Apa bedanya nih Pak? Sebutkan nama sama ini ya Pak ya. Kalau di MAU KTT dia, Pak. Ya, apa bedanya tuh Pak? KTT sama PTL? Di MAU tidak ada pemurnian dia, Pak. Gimana? Di MAU tidak ada pemurnian, jadi khusus operasional. KTT saja. Di KTT dia, Pak. Jadi yang saya jelasin Pak ya. Jadi untuk yang dimaksud dengan PTL ini biasanya contohnya di smelter Pak. Ya, di smelter. Contohnya itu. Tapi kalau untuk misalnya kayak seperti di kegiatan tambang terbuka atau tambang di bawah tanah, dia sebutnya ada namanya KTT. Bedanya di situ Pak. Jadi kalau untuk KTT ini khusus untuk pertambangan, kegiatan operasional pertambangan baik sifatnya dia tambang terbuka atau tambang di bawah tanah. Sedangkan untuk PTL dia hanya terkait dengan pengolahan dan atau pemurnian Pak. Ya. Contohnya adalah di smelter. Nah, kalau smelter itu kalau dulu masih abu-abu ini, Pak. Semua tanggung jawabnya ada di KTT. Nah, kalau sekarang sudah diatur tuh khusus untuk kayak pengolahan kayak ini biasanya di emas, Pak. Kayak di Freeport ya. Di tambang-tambang emas biasanya itu ada yang disebut dengan PTL. Nah, kalau di kita di Madani semuanya KTT atau PTL nih, Pak.
tentunya adalah KTT ya, modul kita, Kepala Teknik Tambang. Itu bedanya Pak, jadi antara KTT dengan PTL. Jadi objeknya yang berbeda, sama-sama orang yang paling tinggi dia Pak. Orang yang paling tinggi, tetapi ruang lingkupnya yang membedakan. Kalau KTT itu lebih ke arah ke operasional pertambangan, baik itu tambang terbuka maupun tambang di bawah tanah ya. Sedangkan kalau untuk PTL itu adalah terkait dengan pengolahan dan atau pemurnian. Nah, selain itu ada juga yang dimaksud dengan PJO. Saya rasa kalau PJO sih Bapak-bapak sudah mengerti semuanya, singkatan dari penanggung jawab operasional. Jadi di sini adalah orang yang memiliki posisi paling tinggi Pak dalam kegiatan usaha jasa pertambangan ya. Jadi orang yang paling tinggi dalam struktur organisasi dalam usaha jasa pertambangan itu disebut dengan PJO. Nah, PJO ini biasanya memang dijabat oleh seorang project manager, Pak. Ya. Jadi kalau nanti ditanya siapa yang menjadi PJO adalah orang yang paling tinggi, Pak, dalam struktur organisasi terkait dengan usaha jasa pertambangan. Memang biasanya PM, Pak, tapi hati-hati kalau misalnya nanti Bapak-bapak menjawab ke misalnya kepada asesor, siapa yang dimaksud dengan PJO? PJO adalah orang yang paling tinggi dalam struktur organisasi usaha jasa pertambangan di Madani, biasanya adalah project manager. Seperti itu Pak ya. Nah, kemudian ada tambahan baru, ya istilah baru terkait dengan KTBT, Kepala Teknik Bawah Tanah Pak. Nah, jadi selain KTT, untuk tambang terbuka maupun tertutup, nah orang yang paling tinggi dalam struktur organisasi untuk di tambang bawah tanah, dia itu disebut dengan KTBT. Tetapi KTBT ini dia bertanggung jawab nantinya kepada KTT. Untuk kegiatan operasional yang berada di bawah tanah, orang inilah yang paling bertanggung jawab, Pak. Ya, KTBT ini, tetapi dia bertanggung jawab terhadap KTT, ya, terhadap KTT. Itu diatur di dalam Kepmen 1827 tahun 2018, Pak. Ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian pemegang IUP dan IUPK, di sini saya lanjut, masih di Permen 26 tahun 2018, wajib satu ya, di pasal 7 mengangkat KTT, yaitu tadi ya, pemimpin tertinggi di lapangan. Ini di mana disahkan oleh KAIT, Pak. Makanya untuk menjadi seorang KTT itu sebenarnya tidak mudah, Pak ya. Jadi nanti harus ada presentasi dulu, dinilai dulu oleh Kepala Inspektur Tambang maupun dari dinas ISDM setempat, Pak ya. Nah, kemudian memiliki tenaga teknis pertambangan yang kompeten, ya. Nah, kemudian selain itu menunjuk KTBT ini khusus untuk underground, Pak ya, yang disahkan oleh KAIT. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa KTBT ini dia bertanggung jawab juga nih kepada KTT, ya. Oke. Nah, pasal 8 terkait dengan pemegang IUP atau khusus pengolahan atau pemurnian di sini. Nah, ini bedanya Pak yang tadi saya sampaikan. Kalau sebelumnya di sini ini terkait dengan penunjukan atau pengangkatan KTT serta penunjukan KTBT. Di sini adalah terkait dengan pengolahan dan atau pemurnian di pasal 8 bahwa pemegang IUP itu wajib mengangkat PTL, Pak. Nah, ini mekanismenya sama seperti KTT, jadi dia disahkan oleh KAIT serta memiliki tenaga teknis pertambangan yang kompeten. Nah, khususnya kompetensi terkait dengan di bidang teknis pengolahan dan atau pemurnian. Nah, di pasal 9 terkait dengan pemegang IUJP, izin usaha jasa pertambangan, di sini, nah ini baru Pak, wajib mengangkat PJO, yaitu pemimpin tertinggi di lapangan dengan disahkan oleh KTT. Itu bedanya. Kalau tadi KTT disahkan oleh KAIT, begitu juga dengan KTBT, ya, kemudian juga dengan PTL. Kalau untuk PJO itu disahkannya cukup sampai dengan KTT. Nah, kemudian juga memiliki tenaga teknis pertambangan yang kompeten. Nah, PJO dan tenaga teknis pertambangan ini itu harus sesuai dengan bidang usahanya, Pak. Ya, sesuai dengan bidang usaha IUJP tersebut. Itu di pasal 8.
Nah, yang dimaksud dengan keselamatan pertambangan, nah ini mohon diingat Pak, ini biasanya sering Bapak-bapak terbalik-balik nih Pak, antara keselamatan pertambangan, kemudian ada juga nanti ada K3 pertambangan, ada juga KO pertambangan. Yang dimaksud dengan K3 pertambangan adalah segala kegiatan ya untuk menjamin serta melindungi pekerja tambang agar satu selamat, dua sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ini yang tadi yang saya bilang sasarannya itu ada 4, yaitu terkait dengan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen K3. Ya, itu yang dimaksud dengan K3 pertambangan di dalam Permen 26 ya, tahun 2018, tepatnya di pasal 14. Kemudian dimaksud dengan KO pertambangan adalah segala kegiatan. Di sini adalah prosesnya kembali Pak. Kalau tadi yang saya katakan ada orangnya di sini ya. Tetapi kalau di KO tadi itu lebih mengarah kepada proses ya. Jadi kalau kita lihat di sini pengertiannya ya cukup panjang, tapi saya kasih kata kuncinya ada semua kegiatan untuk menjamin ya dan melindungi operasional tambang agar berjalan dengan aman, efisien dan produktif dengan cara atau upaya melalui satu pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Atau disingkat saja biar lebih mudah Bapak-Bapak menghafal adalah pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan SPIP. Ya, kalau kita ngomong SPP berarti adalah sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Kemudian adalah terkait dengan kedua, pengamanan instalasi. Yang ketiga ada kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan, serta dibantu adanya namanya kompetensi tenaga teknik ya, untuk mendukung KO pertambangan itu sendiri. Serta ada namanya evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. Itulah yang dimaksud dengan KO pertambangan di dalam Permen 26 tahun 2018. Sampai sini dulu. Ya, ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Silakan. Jelas? Belum? Apa dong? Apa belum? Dari SBS? Ada pertanyaan? Pusing, kelihatan dari mukanya. Opo, ya makanan pasal-pasal nih kayaknya nih. Ya, dari MHU, garuk-garuk kepala, pusing mungkin kan. Dari Kel, dari BC gimana? Ada pertanyaan nggak Pak? Lanjut? Kalau nggak ada saya lanjut dulu nih. Oke, saya lanjut dulu kalau gitu. Baik, lanjut Pak ya. Terkait dengan pemegang IUP sama UPK, ini adalah lanjutannya. Jadi ini sekilas saja Pak. Jadi pada saat ketika untuk di pengelolaan dan pemurnian tadi, ini kita di seorang PTL ya, itu dia wajib menyediakan segala peralatan perlengkapan semua Pak ya, terkait dengan K3 mulai dari peralatannya, pelengkapannya, APD-nya, fasilitas serta kompetensi personilnya Pak ya. Itu yang ada di dalam pengolahan dan atau pemurnian. Kemudian juga adalah membentuk serta menetapkan organisasi untuk bagian K3 pertambangan atau keselamatan pengolahan dan atau pemurnian tadi. Ini sama sih Pak, seperti di kegiatan pertambangan tadi untuk di operasionalnya. Jadi kita diminta untuk menyediakan semua fasilitas ya, termasuk kedua membentuk struktur organisasi tadi. Ini saya lewat saja. Nah, terkait dengan SMKP yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, Pak. Nah, ini ada di pasal 18 di dalam Permen. Jadi ini adalah cikal bakal. Saya akan jelaskan berdasarkan urutan hierarkinya tadi, Pak ya. Jadi di dalam Permen 26 tadi di pasal 18 itu sebenarnya sudah dibahas terkait dengan SMKP. Nah, SMKP sendiri itu wajib diterapkan bagi seluruh
bagi seluruh perusahaan pertambangan, Pak. Artinya di sini ini adalah wajib, Pak. Ya, bukan sunnah tapi wajib di sini. Nah, di dalam SMKP sendiri itu terdiri dari 7 elemen, Pak. Di mana elemen yang pertama itulah terkait dengan kebijakan, kemudian elemen kedua terkait dengan perencanaan, elemen ketiga terkait dengan organisasi dan personil, elemen keempat terkait dengan implementasi, elemen kelima terkait dengan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, elemen keenam adalah dokumentasi, dan elemen terakhir adalah terkait dengan tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Ya. Nah, ini sekali lagi ada di dalam Permen 26. Cikal bakalnya nanti selain di Kepdijen 185. Nah, di mana sekarang itu perusahaan diminta nih Pak untuk melakukan audit internal SMKP 1 kali dalam setahun. Ya, ini yang kita lakukan sampai sekarang sejauh ini Pak, ada namanya audit internal. Nah, khusus untuk audit eksternal SMKP ini adalah berdasarkan atas permintaan dari Kepala Inspektur Tambang, atau ketika terjadi namanya satu, terjadi fatality, kemudian yang kedua apabila dirasa perusahaan tersebut dia tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan sehingga mengakibatkan kerugian. Nah, kerugian ini bisa tadi pencemaran lingkungan, kemudian insiden, dan lainnya. Maka seorang kait dia berhak meminta untuk melaksanakan audit eksternal. Nah, untuk audit eksternal sendiri, di tahun 2020 kemarin, pemerintah secara resmi sudah menetapkan 2 lembaga, Pak, yaitu Sukovindo dan Surveyor Indonesia. Itu sekilas terkait dengan SMKP. Nah, ini tadi untuk siklusnya, untuk SMKP Pak ya. Jadi yang pertama adalah elemen 1 terkait dengan kebijakan. Di sini ada 5 sub elemen. Kemudian di perencanaan di sini ada 5 sub elemennya Pak. Yang merah ini adalah yang baru Pak ya. Jadi yang baru-baru, yang up to date. Kemudian organisasi dan personil, di sini ada 12 sub elemen. Implementasi di sini ada 11 sub elemen. Kemudian ke elemen pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut itu di elemen kelima. Di sini ada 7 sub elemen. Kemudian dokumentasi di sini ada 4 sub elemen, dan tinjauan manajemen di sini ada 1 sub elemen. Inilah siklus SMKP Pak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balik lagi ke 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan Kepmen ISDM nomor 1827 tahun 2018 Pak, terkait dengan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Ya, sekali lagi, Kepmen ISDM nomor 1227 itu terkait dengan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, di sini ada 8 lampiran, Pak. Ini yang Bapak perlu ketahui bersama juga, ya. Jadi di dalam Kepmen 1827 ini ada 8 lampiran. Ini saya coba buat resumnya biar lebih mudah belajar, Pak, Bapak-bapak. Lampiran 1 terkait dengan pedoman permohonan evaluasi dan atau pengesahan KTT, PTL, KTBT, pengawas operasional, pengawas teknis, dan atau PJO. Nah, untuk lebih memudahkan, kata kuncinya di lampiran 1 ini adalah sifatnya administrasi, Pak. Mulai dari pedoman permohonan, evaluasi, serta perizin-izinan, serta penunjukan, itu dibahas di lampiran ke-1, ya, di dalam Kepmen 1827. Sekali lagi, untuk lampiran 1 ini lebih banyak membahas tentang administrasi, Pak. Nah, administrasi ini adalah terkait dengan pedoman permohonan, ya, kemudian evaluasi dan atau pengesahan KTT, KTBT, PTL, PJO, pengawas operasional, dan atau PJO. Itu dibahas di halaman ke-5 sampai 24. Kemudian lampiran kedua, nah di sini dibahas terkait dengan pedoman pengelolaan teknis pertambangan. Nah, di sini Pak diatur. Contoh, tinggi standar banwall di sini sudah diatur Pak 3/4 dari roda unit terbesar yang dipakai di set tersebut. Contohnya seperti itu. Kemudian juga di sini juga Pak, di lampiran kedua dibahas juga bagaimana lebar jalan yang sesuai yang standar. Ya. Kemudian di sini juga dibahas terkait dengan bagaimana bentuk kita membuat slope, ya. Kemudian drainase itu dibahas di dalam lampiran kedua terkait dengan pedoman pengelolaan teknis pertambangan. Nah, untuk teman-teman operation teknikal itu bisa banyak membahas Pak di lampiran kedua di sini Pak, ya, terkait dengan pedoman pengelolaan teknis pertambangan yang ada di Kepmen 1827. Kemudian lampiran ketiga, nah ini yang tadi saya sampaikan di awal,
inilah lampiran ketiga membahas terkait dengan K3 pertambangan. Jadi kalau sebelumnya, kalau Bapak-Bapak dulu mendengar ada namanya Kepmen 55K tahun 95, itu dicabut, ditambahkan, disempurnakan, dimasukkan di dalam lampiran ketiga, di dalam Kepmen 1827 ini, Pak. Lampiran keempat membahas terkait dengan pedoman penerapan SMKP Minerba. Lampiran kelima adalah terkait dengan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini diatur bagaimana kita melakukan pengelolaan seperti limbah B3, non B3, kemudian terhadap lingkungan, pengelolaan air asam tambang, semua nanti dibahas di lampiran kelima ini. Lampiran keenam adalah terkait dengan pedoman pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Nanti di peraturan perlindungan lingkungan hidup akan dibahas apa sih bedanya antara reklamasi dengan pasca tambang. Nah, di lampiran ketujuh di sini adalah terkait dengan pedoman pelaksanaan konservasi mineral dan batu bara. Dan lampiran ke-8 itu adalah terkait dengan pedoman kaidah teknis usaha jasa pertambangan dan evaluasi kaidah teknik usaha jasa pertambangan. Nah, sekali lagi, jadi di dalam Kepmen 1827 tadi Pak ada 8 lampiran ya. Masing-masing untuk lampirannya yang tadi saya sampaikan ya, mulai lampiran 1 itu sifatnya adalah administrasi sebenarnya Pak. Jadi mulai penunjukan itu ya, mulai penunjukan, baik itu penunjukan KTT, PTL, KTBT, PJO, pengawas operasional, pengawas teknis, itu ada di lampiran 1 dibahasnya. Sedangkan lampiran 2 membahas tentang terkait dengan teknis pertambangan. Dan lampiran ketiga itu terkait dengan K3 pertambangan. Ya. Dan pengolahan dan atau pemurnian. Oke. Nah, saya lanjut terkait dengan tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Nah, ini Bapak-Bapak harus hafal mati klotok tok 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 di luar kepala Pak ya. Ini harus dihafal luar kepala nih Pak. Nih. Jadi kalau ditanya apa sih tugas dan tanggung jawab pengawas operasional, inilah Pak tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Jadi sebagai seorang pengawas operasional yaitu Bapak-Bapak semuanya di sini, yang pertama adalah satu, bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya, Pak. Nah, artinya di sini berarti Bapaklah yang bertanggung jawab terhadap anggota Bapak, Pak. Jadi ketika terjadi kecelakaan misalnya ya, yang dimintai keterangan duluan itu bukan orang safety-nya, Pak, tetapi Bapaklah yang menjadi sumber keterangan pertama ya ketika terjadi kecelakaan. Nah, kemudian sama begitu pun juga Pak, ketika terjadi sampai misalnya fatality di satu set, yang diciduk duluan atau yang ditanya duluan itu bukan orang safety-nya dulu Pak, tetapi KTT-nya dulu. Nah, nanti dari KTT dia akan tanya ke PJO-nya. Dari PJO dia akan tanya tuh baru ke pengawas operasionalnya, gimana ini kalian? Ya, baru nanti terakhir dimintai keterangan orang safety-nya Pak. Ini yang sering salah kaprah. Jadi, seorang pengawas operasional yang pertama itu adalah bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya, Pak. Ya, semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Yang kedua adalah seorang pengawas operasional wajib melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Nah, di sini Pak diatur. Jadi kalau Bapak diminta untuk inspeksi, observasi, personal kontak, fatigue monitoring, buat hazard report, itu bukan disuruh safety-nya Pak, ya, bukan disuruh untuk pemenuhan safe, ya, tetapi memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Artinya adalah tugasnya Bapak ya ini, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Yang ketiga, seorang pengawas operasional bertanggung jawab kepada KTT ya, atau PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Nah, maksud kesejahteraan di sini, Bapak-Bapak bukan berarti Bapak-Bapak ngasih ke anggota Bapak 50.000 per anggota, bisa bangkrut Bapak-Bapak semuanya. Saya juga mau kalau gitu jadi anggota Bapak. Tetapi yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini adalah
upaya perhatian kita nih Pak terhadap anggota kita. Contoh, makanya ada namanya personal kontak. Ya, kita menanyakan bagaimana kondisi ya dari segi psikologis misalnya anggota Bapak. Kemudian kita juga memberikan perhatian dan termasuk ketika ada namanya kondisi tidak aman, ya. Terus Bapak sebagai seorang pengawas berupaya untuk menghilangkan atau mengurangi kondisi bahaya tersebut, itu adalah salah satu bagian dari kesejahteraan, Pak ya. Nah, di sini apa bedanya nomor 1 dengan nomor 3? Kalau nomor 1 tadi itu kita lihat semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Yang ketiga, dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Ya. Maksudnya apa nih di sini Pak? Poin nomor 1 sama poin 3. Di sini dia memiliki sedikit pengertian yang berbeda. Dari saya belum dengar yang detail. Apa bedanya nomor 1 sama nomor 3 Pak? Kalau menurut kita Mas, untuk yang nomor 1 ini untuk anggotanya atau bawahannya. Tapi kalau yang untuk nomor 3 ini bisa aja misalnya ada tamu ataupun karyawan dari subkontraktor yang bekerja yang ditugaskan kepadanya Mas. Seperti itu. Oke, Mas Febri ini ya. Ya, betul Pak. Jadi bedanya kalau untuk nomor 1 ini udah jelas Pak. Jadi untuk seluruh anggota Bapak. Tetapi kalau poin nomor 3 adalah semua orang yang ditugaskan kepadanya. Dalam hal ini contohnya misalnya ketika ada vendor ya. Misalkan Plan tuh punya rekanan kita kan. Nah, rekanan kita itu misalnya dia datang ke set misalnya seperti UPI ya, kemudian Transindo. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah Bapak sebagai seorang pengawas. Makanya di sini adalah dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Dari orang yang ditugaskan kepadanya ada termasuk kayak vendor tadi atau orang yang didelegasikan ya untuk bekerja di area kerjanya Bapak. Itu bedanya nomor 1 dengan nomor 3. Kalau nomor 1 itu udah jelas anggota Bapak secara keseluruhan. Nomor 3 ditambahkan bukan hanya anggota Bapak tetapi juga dari orang yang ditugaskan kepadanya. Contohnya tadi misalnya ada vendor atau ada orang yang didelegasikan untuk bekerja di area kerja Bapak. Yang terakhir, tugas dan tanggung jawab pengawas operasional di sini adalah membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Nah, 4 tugas tanggung jawab pengawas operasional inilah yang Bapak harus pahami dan implementasikan di lapangan. Ini biasanya paling sering Pak ditanya pada saat ujian. Makanya tadi saya bilang, Bapak bukan hanya harus hafal mati ya di luar kepala tetapi tahu bagaimana cara mengimplementasikannya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya biasanya curiga Pak kalau nggak ada pertanyaan dari peserta tuh antara dua Pak. Satu memang benar ngerti, yang kedua blas nggak ngerti nih Pak atau blong nih. Mudah-mudahan sih yang pertama sih Pak. Sayangnya saya nggak bisa ketemu langsung nih kalau offline biasanya saya tanya satu-satu nih Pak. Ada pertanyaan Pak? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada? Aman Mas, aman Mas, aman. Aman. Yang lain? Nih saya khawatir biasanya aman-aman ini takutnya ini Pak. Atau karena efek puasa mungkin jadinya aman-aman aja dulu. Nah. Oke, saya lanjut kalau gitu. Nah, kalau untuk ada juga nih tugas seorang pengawas teknis. Kalau tadi pengawas operasional, kalau ini adalah pengawas teknis. Pengawas teknis ini biasanya berhubungan dengan plan nih ya. Nah, ini yang harus Bapak tahu. Plan di sini tadi saya lihat cukup banyak, ada 24% yang mendominasi Pak untuk plan. Nah, tambahannya untuk seorang pengawas teknis di sini yang pertama selain tadi harus tahu tugas dan tanggung jawab pengawas operasional, disinilah peran juga sebagai seorang pengawas teknis. Nah, tugas dan tanggung jawab pengawas teknis yang pertama adalah satu, bertanggung jawab untuk keselamatan, pemasangan, dan pekerjaan ya. Jadi sekali lagi
bertanggung jawab untuk keselamatan, pemasangan, dan pekerjaan serta pemeliharaan SPIP. Ya, jadi yang pertama bertanggung jawab untuk keselamatan, ya, kemudian pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan SPIP yang menjadi tanggung jawabnya atau tugasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pengawas teknis dia itu merencanakan dan menekankan dilaksanakannya ya, merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan. Artinya, setelah kita tadi satu, pertama adalah memastikan bahwa pemasangan, pekerjaan, serta pemeliharaan SPP itu sudah akan dilaksanakan. Yang kedua, kita diminta untuk merencanakan serta menekankan pelaksanaan jadwal pemeliharaan yang telah disusun tadi terkait dengan SPIP yang digunakan. Ya. Kemudian lanjut lagi, yang ketiga, seorang pengawas operasional itu, seorang pengawas teknis, mohon maaf, yaitu adalah mengawasi dan memeriksa, ya, mengawasi dan memeriksa semua pemeliharaan terkait dengan SPIP yang kembali lagi yang menjadi tanggung jawabnya, ya, yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi yang pertama tadi kita diminta seorang pengawas teknis bertanggung jawab untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan SPIP-nya. Yang kedua, merencanakan dan menekankan dilaksanakan jadwal yang telah dibuat terkait dengan kegiatan pemeliharaan, ya, terkait dengan SPIP. Yang ketiga, mengawasi dan memeriksa semua pemeliharaan, ya, sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah dibuat berada di poin kedua tadi. Poin keempat adalah seorang pengawas teknis itu wajib menjamin bahwa selalu dilaksanakan, ya, halo Bapak-bapak, halo, terputus ya Pak? Halo. Ya. Aman Mas, aman. Ya, terputus kayaknya nih. Oke, saya lanjut Pak ya. Untuk yang poin keempat adalah menjamin bahwa selalu dilaksanakannya penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian SPIP tadi. Nah, yang kelima, melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian SPIP. Jadi kalau tadi kita buat jadwalnya di poin nomor 2 tadi Pak ya. Ini kita buat nomor 2 jadwalnya, kemudian mengawasi dan memeriksa bahwa semua kegiatan pemeliharaan SPIP tadi sudah dijalankan. Yang keempat adalah menjamin bahwa terlaksananya penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian SPIP. Nah, yang kelima, melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian SPIP, ya, sebelum digunakan pada saat dipasang atau kita melakukan evaluasi dari SPIP tersebut. Yang keenam adalah sama seperti tugas dan pengawas operasional, pasti poin terakhir adalah membuat dan menandatangani laporan, Pak. Makanya kenapa kok setiap Bapak melaksanakan inspeksi, observasi, pasti kita minta tanda tangan, ada kolomnya di bawahnya. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengawas operasional dan pengawas teknik, Pak. Seperti itu. Oke, lanjut terkait dengan pendidikan dan pelatihan di Permen 26, Pak. Ini sebelumnya, ini diatur di dalam pasal 14, sedangkan di dalam Kepmen 1827 ini terlampir di lampiran ketiga, Pak. Jadi KTT itu wajib mengadakan diklat, Pak, pendidikan dan latihan terkait dengan K3 untuk pekerja baru, pekerja tugas baru, menghadapi bahaya, penyegaran, dan diklat lainnya. Nah, inilah kenapa kok bapak-bapak salah satunya pada saat setelah pulang cuti itu wajib melakukan induksi atau reinduksi. Itu adalah salah satunya adalah terkait dengan penyegaran. Karena wajib di sini Pak diatur ternyata di dalam undang-undang.
Makanya program-program safety itu tidak serta-merta berasal dari saya pengen buat program ini tidak Pak, tetapi ada dasar hukumnya. Ya. Ya, jadi seperti itu untuk KTT wajib mengadakan diklat K3. Ya. Oke. Nah, diklat ini disesuaikan Pak ya dengan jenis serta risiko pekerjaan masing-masing. Jadi kita nggak serta-merta Pak harus bisa memilah mana yang sesuai dengan pekerjaan kita, mana tidak. Contoh misalnya jangan sampai nanti untuk contoh misalnya ya, kegiatan land clearing. Nah, kegiatan land clearing kan itu adalah misalnya di satu set tadi adalah pekerjaan baru misalnya. Jangan sampai pada saat kita memberikan materi ya pelatihan tadi harusnya land clearing malah kita misalnya terkait dengan air asam tambang, nah nggak nyambung. Makanya harus disusun di situ ada namanya metrik kompetensi Pak. Seperti itu ya. Itu terkait dengan pendidikan dan pelatihan saya sekilas saja. Nah, oke. Untuk kriteria kecelakaan tambang, Pak, ini berdasarkan KEP 1827, ini yang perlu Bapak ketahui bersama. Yang satu adalah benar-benar terjadi, yaitu tidak diinginkan, Pak, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan. Ya, jadi yang pertama, kriteria kecelakaan tambang berdasarkan KEP 1827 itu adalah satu benar-benar terjadi. Artinya kecelakaan tersebut tidak direkayasa, Pak. Ya, tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa ada unsur kesengajaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengakibatkan cedera pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT atau PTF. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian. Nah, tambahannya di dalam KEP 1827 ini yaitu adalah akibat kegiatan penunjang lainnya. Jadi kalau dulu di dalam KEP 55K itu disebutkan hanya akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian. Sedangkan di KEP 1827 adalah akibat kegiatan penunjang lainnya. Itu yang ditambahkan di dalam kriteria kecelakaan tambang. Kemudian yang keempat yaitu terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cedera atau setiap orang yang diberi izin. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek, Pak. Ya, jadi berdasarkan kriteria kecelakaan tambang itu ada 5 kriteria. Salah satu kriteria ini tidak terpenuhi bukan dimaksud dengan kecelakaan tambang. Ya, seperti itu, Pak. Contoh kasus kita sama-sama ini semua, misal ya ada jam 5.20 ya, jam 5.20 jam masuk kerja kita adalah 6 ke 6 pagi. Jam 5.20 kita berangkat dari mes, berangkat menggunakan manhole. 5.20 sambil dicatat ya, 5.20 WIB kita berangkat ke tambang. Kemudian jam 6:15 manhole yang kita tumpangi itu menabrak tanggul ya. Pertanyaan saya, itu termasuk dengan kecelakaan tambang atau bukan, Pak? Mengakibatkan cedera atau enggak, Mas? Kenapa? Mengakibatkan cedera atau tidak? Ada cedera ya. Disebut dengan kecelakaan tambang atau bukan? Kejadian jam 5.20 WIB kita naik ya, naik manhole jam 6:15 menabrak tanggul ya, menabrak tanggul. Nah, disebut dengan kecelakaan tambang atau bukan? Bukan, Mas Bani, bukan kayaknya. Kecelakaan kerja gitu. Kecelakaan kerja dia lari. Oh, siapa yang bilang bukan ini? Alasannya kenapa? Dari masih di luar jam kerja. Masih di luar jam kerja.
jam 6 ke jam 6. Nah, sedangkan kejadiannya kan jam 5.45. Jadi nggak memenuhi 5 unsur tadi, Mas Bani. Oke, saya note dulu. Yakin ya? Oke, dari BC Ya. disebut dengan kecelakaan tambang atau bukan? BC 56 sampai 59. 56, 59 termasuk kecelakaan tambang apa bukan? Halo? Waduh, nggak ada suaranya nih. Kemana nih? Bersama-sama menjawab bukan. Sama-sama menjawab bukan. Ya. Kenapa bukan, Pak? Karena belum masuk skala tidak yang waktunya itu belum masuk Pak, belum masuk jam kerja. Oh. Oke deh. Ya. Oke, jadi kita bahas satu, Pak. Satu, kecelakaan tersebut benar-benar terjadi nggak? Mana ini suaranya nih? Benar-benar terjadi nggak, Pak? Benar, Pak. Benar terjadi. Benar. Dua, mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT atau PTL. Ya, betul. Benar ya. Tiga, akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian atau kegiatan penunjang lainnya. Iya. Masuk apa enggak? Masuk. Lanjut, terjadi pada jam kerja, Pak. Belum, tidak. Tidak ya. Terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan. Iya. Masuk. Oke, walaupun ada 4, satunya enggak, itu bukan dimaksud dengan kecelakaan tambang, Pak. Tetapi dimaksud dengan kecelakaan kerja. Ya. Contoh case kedua, misal nih, jam 12 siang, jam 12 siang, jam 18 atau jam 17.50, ya, anggota Bapak, orang mekanik, diminta untuk memperbaiki unit HD, ya, jam 17.50. Nah, sedangkan 10 menit lagi waktunya sudah mau habis. Ya, nggak sempat. Makanya dia diberikan perintah untuk lembur. Ya. Nah, ternyata jam 18 lebih 10 menit mekanik tersebut mengalami kecelakaan. Disebut dengan kecelakaan tambang atau bukan? Dari MHU? Masuk itu Mas Bani. Masuk. Kenapa masuk? Kan lebih dari jam 18.10. Tapi kan dikasih perintah lembur dari atasannya. Jadi masih masuk jam kerja. Oke, saya tahan dulu untuk dari MCP gimana? Dari MHU? Dari MHU mana? Masuk. Kenapa masuk? Sama tadi karena dikasih perintah lembur dari perintah di atas. Oke, ya. Oke, jadi itu Pak ya. Jadi kita lihat, satu pasti udah benar-benar terjadi, kedua mengakibatkan cedera, jelas Pak. Kemudian yang ketiga akibat kegiatan usaha pertambangan, itu jelas Pak. Yang keempat terjadi pada jam kerja, ya, kerja tambang. Nah, kenapa kok terjadi pada jam kerja? Ketika misalnya ada instruksi untuk lembur dan itu dibuktikan dengan surat, ya, ada surat perintah lembur, maka dia tetap masuk dalam jam kerja, ya. Nah, beda hal kalau misalnya Pak, ketika misalnya anggota Bapak disuruh lembur tetapi tidak ada bukti secara administrasi, ini kadang-kadang ini jadi salah satu permainan Pak ya, dalam tanda kutip permainan tadi. Itu kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang dia tidak membuat surat perintah lembur, makanya ketika terjadi kecelakaan sebenarnya ya dia masuk Pak sebenarnya dia tidak masuk dalam kecelakaan tambang. Kenapa? Karena dia tidak bisa dibuktikan dengan administrasi tadi. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi, kriteria kecelakaan tambang itu dia harus memenuhi 5 unsur ini. Ya. Jelas Pak ya untuk kriteria kecelakaan tambang. Nah, sama seperti misalnya nih anggota
Trakindo misalnya ya, bekerja di area kita, kemudian dia mengalami kecelakaan, ya, mengalami kecelakaan. Kita harus lihat juga, ternyata misalnya kejadian di jam 3 sore dari Trakindo tersebut, dia disebut dengan kecelakaan tambang, Pak. Kenapa? Kita lihat di sini. Walaupun dia misalnya bukan anggota madani, tetapi orang yang diberi izin oleh KTT atau PTL untuk bekerja di wilayahnya dia dan di bawahnya under madani, maka dia disebut dengan kecelakaan tambang. Ya, seperti itu, Pak. Inilah kriteria kecelakaan tambang. Satu, selanjutnya ada namanya kriteria cedera akibat kecelakaan tambang, ya. Nah, ini yang harus ini ya, harus diingat, Pak. Jadi cedera akibat kecelakaan tambang itu ada 3. 1 cedera ringan, 2 cedera berat, dan 3 mati. Nah, yang harus dipahami bersama, kita lihat pengertiannya, Pak. Kalau untuk cedera ringan, artinya apa? Berarti si pekerja tersebut mengalami kecelakaan tambang sehingga dia tidak bisa melakukan tugas, ya. Tugasnya seperti biasa, lebih dari 1 hari, kurang dari 3 minggu. Ya, sekali lagi. Cedera ringan itu adalah cedera yang dialami oleh pekerja sehingga dia tidak bisa bekerja lebih dari 1 hari, kurang dari 3 minggu, termasuk hari libur dan hari libur nasional. Itu disebut dengan cedera ringan. Contohnya apa? Misal tergores, ya, berdarah misalnya. Kemudian dia terbentur. Nah, itu termasuk dengan cedera ringan. Sedangkan cedera berat adalah cedera yang dialami oleh pekerja sehingga dia tidak bisa melakukan tugas seperti biasa, ya, selama lebih dari 3 minggu, ya, termasuk 1 cacat tetap. Kedua, ya, cacat tetap ini disebutkan adalah misalnya retak pada tulang, ya, lepas tengkorak, pendarahan luka dalam, pingsan karena kekurangan oksigen, ya, luka berat atau luka terbuka, ya, kemudian persendian yang lepas, itu dimaksud dengan cedera berat. Jadi sekali lagi, cedera berat adalah si pekerja tersebut dia tidak bisa bekerja lebih dari 3 minggu, ya. Ada komanya, Pak. Nah, kemudian cedera akibat kecelakaan tambang yang mengakibatkan cacat tetap atau permanen. 1, misalnya apa? Cacat tetap koma, ya, komanya. Kemudian misalnya ada lagi selain cacat tetap tadi, pingsan karena kekurangan oksigen, kemudian pendarahan luka dalam, kemudian lagi adalah misalnya retak tulang, ya, kemudian lagi adalah persendian lepas, itu dimaksud dengan cedera berat. Kemudian kalau mati, sudah jelas Pak ya, kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati akibat kecelakaan tersebut. Ini yang membedakan di dalam Kepmen 55K dengan Kepmen 1827 yang baru, Pak. Kalau mati di dalam Kepmen 55K ada ukurannya dia, Pak. Ya, 1 kali 24 jam. Tapi kalau di sini itu tidak di set waktu, Pak. Contoh misalnya nih, ada seorang pekerja mengalami kecelakaan, ya, 7 hari dia dirawat di rumah sakit, Pak. Nah, setelah hari ke-8 dia dinyatakan meninggal. Itu masuk kategori tetap mati, Pak. Ya, beda kalau dulu. Kalau dulu dia masuknya ke cedera berat. Ada notifikasinya cedera berat yang menimbulkan mati. Tapi kalau di sini udah jelas, Pak. Kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati akibat kecelakaan tersebut. Terus ada lagi, misalnya 7 hari dia dirawat di rumah sakit, hari ke-8 dia keluar dari rumah sakit, hari ke-9 dia mati, Pak. Bisa dikategorikan mati nggak? Belum tentu, Pak. Harus dilihat dulu, Pak. Matinya apakah karena kecelakaan tersebut atau seperti apa? Ya, seperti itu. Jelas, Pak? Ya. Kalau misalnya ada kasus seperti ini misalnya ya, anggota Bapak mengalami kecelakaan. 1 ruas jarinya hilang. Tetapi hari ke-5 dia bisa bekerja kembali, Pak. Ya, hari ke-5 dia bisa bekerja kembali. Disebut cedera apa itu, Pak? Dari mutu? Cedera berat. Cedera berat. Ya. Sekali lagi ya. Tolong fokus ya. Si pekerja tersebut dia mengalami kecelakaan sehingga 1 ruas jarinya hilang, ya. Tapi kemudian 5 hari kemudian setelah kecelakaan tersebut dia bisa masuk kerja.
Nah, disebut dengan cedera apa itu Pak? Ringan atau berat. Dari mutu bilang berat, dari MHU bilang apa Pak? Sama berat. Oke, sama berat. Dari Kel. Dari Kel. Kecelakaan tambang Mas ya, kecelakaan tambang cedera berat Mas. Cedera berat. Dari ACP. Dari ACP. Cedera apa Pak? Mana ini ACP ini? Nggak ada suaranya nih. Pak Kasrani deh. Pak Kasrani. Sore. Cedera Langsung mengembang ini. Pak Kasrani posisi di mana Pak? Sama nggak di MAU juga saya Pak? Oh, MHU juga. Yang satu yang pakai zoom besar satu. Cedera berat ya, cedera berat karena menimbulkan catatan tetap ya. Oke, tahan dulu ya. BCP termasuk cedera berat atau cedera ringan? Dari BCP, SBS, cedera ringan, berat, cedera ringan. Kenapa Pak cedera ringan? Nah ini satu-satunya nih yang berbeda nih. Siapa yang tahu? Kenapa Pak berbeda? Kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula dari 1 hari sampai 3 minggu. Sementara pertanyaannya belum 3 minggu dia sudah masuk kerja Pak. Oke, ya. Oke, ya. Jawabannya itu adalah cedera berat Pak ya. Jangan cedera ringan. Kan cacat tetap Pak, permanen. Emang dia piccolo atau sel bisa tumbuh lagi Pak, ruas jarinya yang hilang. Ya, atau deadpool dia. Ya. Jadi kata kuncinya di sini bukan dilihat dari harinya saja Pak, tetapi diambil juga dari kriteria kedua, cacat tetap Pak ya, yang di SBS. Jadi ketika dia bekerja mengalami cacat tetap, ya, itu dikatakan cedera berat. Walaupun katakanlah dia bisa bekerja 1 hari setelah kecelakaan tersebut, dia tetap masuk kategori cedera berat. Itu bedanya Pak. Jadi kalau cedera ringan, yang pertama adalah dia tidak bisa bekerja lebih dari 1 hari sampai kurang dari 3 minggu. Ya. Kemudian kalau untuk cedera berat itu adalah sama Pak ya, sama dengan atau lebih dari 3 minggu. Koma, cacat tetap. Ya. Nah cacat tetap ini termasuk tadi, misal 1 ruas jari hilang saja, katakan 1 ruas jari, itu disebut dengan cacat tetap Pak. Ya, kan nggak bisa tumbuh lagi tuh Pak. Ya, kecuali dia deadpool tadi saya bilang, atau piccolo bisa tumbuh lagi Pak. Nah kalau ini dia tidak bisa tumbuh lagi. Ya, kemudian selain cacat tetap, koma, pingsan karena kekurangan oksigen misalnya, kemudian pendarahan ya di luka dalam, sama seperti misal contoh kejadian di beberapa tempat tambang bawah tanah, misal katakanlah ya kemarin ada kejadian 50 pekerja di bawah tanah dia pingsan Pak ya karena kekurangan oksigen. Nah dimasukinya itu bukan cedera ringan tetapi cedera berat. Walaupun misalnya setelah setengah jam kemudian si pekerja semua 50 orang itu tersebut dia bisa siuman kembali. Tetapi yang kita lihat di sini adalah nilai risikonya Pak yang kita nilai. Ya. Pingsan karena kekurangan oksigen itu kan pasti membahayakan nyawa. Makanya dimasukkan dalam kategori cedera berat. Itulah untuk kriteria cedera akibat kecelakaan tambang berdasarkan Kepmen 1877. Jadi ada cedera ringan, berat, dan mati. Terkopi ya Pak, yang ada di SBS tadi dengan Pak siapa? Terkopi Pak ya. Jadi tetap masuk dalam cedera berat Pak. Mas Bani, minta tolong yang ini yang kriteria mati lagi Mas Bani. Ini? Oke, kalau mati di sini udah jelas sih. Namanya mati berarti kehilangan nyawa ya. Tapi di sini kata kuncinya adalah akibat kecelakaan tersebut. Ya, jadi kecelakaan yang dialami oleh pekerja tambang sehingga mengakibatkan dia meninggal dunia akibat dari kecelakaan tersebut. Jadi misalnya contoh kalau misalnya ada seorang pekerja kemudian mengalami kecelakaan dan dia diperawat 3 hari misalnya di rumah sakit, tapi hari keempat
dia meninggal dunia, dinyatakan oleh dokter. Nah, akibat dari kecelakaan tersebut, maka dia kategorinya adalah mati. Jadi di sini tidak ada batasan waktunya, ya, Pak ya. Jadi apapun kecelakaan tersebut, ya, apapun kecelakaan tersebut sehingga dia mengakibatkan kematian, maka disebut mati. Kecuali tadi yang saya bilang, misal 3 hari dirawat di rumah sakit, hari keempat dia dibolehkan pulang, hari kelima dia meninggal dunia. Belum tentu dia masuk kategori kecelakaan tambang, harus dibuktikan oleh analisa dokter. Kenapa dia meninggalnya? Ya, bisa jadi kembali lagi tadi yang saya sampaikan di awal, ada namanya kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Ini biasanya komorbid, Pak. Komorbid ini adalah penyakit bawaan. Ya, makanya seorang medik itu dia melakukan monitoring dan follow up dari hasil MCU, Pak. Ya, bisa jadi misalnya dia mati hari kelima karena dia mengalami komorbid, Pak. Misalnya dia punya catatan riwayat penyakit jantung misalnya. Makanya dia tidak masuk dalam kecelakaan tambang. Tapi kalau masuknya kemana kalau begitu? Tergantung dilihat dulu. Dia mengalami cacat tetap nggak? Ya, mengalami pendarahan nggak di luka pendarahan dalam? Atau enggak misalnya pingsan karena kurang oksigen nggak? Ya, kalau enggak, berarti dia masuk kategori cedera ringan berarti. Gitu ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Nanti intinya nanti terakhirnya tergantung justifikasi dari dokternya ya Mas Bani. Ya, terakhir dari justifikasi dokternya. Seperti itu Mas Nathan. Tapi yang pasti jelas tadi ya. Oke. Saya lanjut. Nah, ketentuan pelaporan ketika ada namanya kecelakaan di set, Pak, atau kejadian berbahaya itu harus segera dilaporkan, Pak ya. Ya. Nah, di sini kalau di dalam peraturan perundangan penyelidikan semua kecelakaan dan kejadian berbahaya itu tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam, Pak. Itu harus diselesaikan laporannya dan dilaporkan dari KTT ke KAIT ya. Itu ketika terjadi kecelakaan yang sifatnya umumnya besar. Nah, kalau di prosedurnya kita, Pak, ketika terjadi kecelakaan baik itu sifatnya ringan misalnya ataupun berat, itu kita harus segera seorang pengawas harus lapor ke atasannya melaporkan kepada HSC departemen, Pak. Ya. Seperti itu, Pak. Nah, kalau di peraturan perundangan di sini jelas, Pak. Kecelakaan atau kejadian berbahaya itu dilaporkan segera atau sesaat setelah terjadinya kecelakaan. Nah, yang dimaksud dengan kejadian berbahaya ini di dalam Kepmen 1827 itu memang tidak tersirat, Pak, seperti di dalam tidak tersurat jelas seperti di Kepmen 55K. Nah, kalau kita ngacu kejadian berbahaya itu satu, misalnya apa, Pak? Contohnya ya. Tumpahnya tampungan B3 atau solar, itu yang pertama terkait dengan kejadian berbahaya. Kemudian kejadian berbahaya keduanya apa? Putusnya tali pengangkat pada saat melakukan pengangkatan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, contoh kejadian berbahaya itu apa? Kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting listrik. Ya. Yang keempat, contohnya lagi untuk kejadian berbahaya apa? Meledaknya tabung ya. Tabung bertekanan. Itu dimaksud dengan kejadian berbahaya. Beberapa contoh dimaksud dengan kejadian berbahaya. Dalam Kepmen memang tidak tertulis jelas, Pak. Jadi ini bisa jadi tambahan buat Bapak-bapak. Apa sih contoh dari kejadian berbahaya yang tadi saya sampaikan? Putusnya tali pengangkat pada saat melakukan pengangkatan. Misalnya kan kita menggunakan kren, ya selingnya putus. Nah, itu termasuk dari kejadian berbahaya. Yang kedua adalah meledaknya tabung bertekanan. Ya, yang ketiga kebakaran yang diakibatkan oleh karena konsleting listrik. Ya. Yang keempat misalnya adalah tumpahnya atau bocornya penampung B3 atau solar misalnya. Ya, itu dimaksud dengan kejadian berbahaya. Oke, saya lanjut. Nah, ada yang dimaksud dengan statistik kecelakaan tambang. Ya, ini yang perlu Bapak ketahui bersama juga dan biasanya ini juga menjadi salah satu pertanyaan ya yang ditanyakan oleh asesor. Nah, di kita
ada namanya cara menghitung frekuensi rate. Jadi adalah yang masuk dengan frekuensi rate adalah tingkat kekerapan. Kalau kita ngomong tingkat kekerapan itu, ya artinya adalah seberapa sering Pak kecelakaan tersebut terjadi. Ini di dalam 1 juta jam. Ya, 1 juta jam. Makanya ada namanya FR, frekuensi rate. Ya. Coba di sini ada safety ya dari Mas Febri. Mas Febri, gimana cara ngitung FR Mas Febri? Iya Mas, Bagaimana cara menghitung FR? FR ini jumlah kecelakaan dikali 1 juta dibagi man hour atau jumlah jam kerja. Oke, kalikan 1 juta dulu atau dibagi dulu? Sama aja Mas, dibagi dikali. Ya, itu ya. Jadi Bapak-Bapak, untuk menghitung FR itu adalah jumlah kecelakaan yang terjadi dibagi dengan jumlah man hours, Pak. Dikalikan 1 juta. Nah, 1 juta ini didapat dari mana? 1 juta ini adalah ketentuan Pak apabila suatu perusahaan tersebut ya asumsinya mempekerjakan lebih dari 500 orang pekerja dikalikan jam kerja selama 1 hari dikalikan jam kerja selama seminggu dikalikan jam kerja selama setahun. Nah, muncullah 1 juta jam. Ya. Kalau gimana Pak? Di set saya nggak nyampe 500. Nah, untuk madani kita ambil nasional Pak ya, karena secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan kecil, kayak misalnya di tambang kuari, itu kan dia nggak nyampe 500 tuh secara keseluruhan. Maka pengalinya adalah 250. Ya. Nah, kalau di kita itu adalah kalikan 1 juta. Itu untuk FR. Oke. Nah, kemudian ada namanya severity rate. Apa yang dimaksud dengan severity rate? Ini adalah tingkat keparahan dari kecelakaan yang terjadi. SR. Sama dikalikan 1 juta juga dalam 1 juta jam kerja. Sekali lagi, kalau untuk FR itu kita yang maksud dengan FR itu adalah tingkat kekerapan kecelakaan yang terjadi. Tapi kalau kita ngomong SR itu adalah tingkat keparahan. SR di sini adalah severity rate Pak ya, bukan stripping ratio ya. Takutnya teman-teman teknikal atau teman-teman operation nyebutnya SR malah severity stripping ratio, tapi adalah kita nyebutnya severity rate, yaitu menyebutkan terkait dengan tingkat keparahan ya yang diakibatkan dari kecelakaan yang terjadi. Itulah severity rate. Oke. Nah, untuk FR sendiri ini ada rumusnya tadi. Mohon maaf ini bukan jumlah korban, bisa juga sebenarnya jumlah korban atau jumlah kecelakaan yang terbagi dibagi dengan jumlah jam kerja atau man hours dikalikan 1 juta. Sedangkan SR itu adalah jumlah hari yang hilang akibat dari kecelakaan yang terjadi dibagi dengan jumlah jam kerja dikalikan 1 juta. Ya. Mas Bani. Masuk. Gimana tadi kalau misalnya karyawannya tidak sampai 500 orang? Apa masih pakai rumus ini atau gimana? Beda rumus. Dia pakai pengalinya itu 250.000. Ya, kalau dia pekerjanya kurang dari 500 itu dia pakai pengalinya adalah 250. Itu ya, Mas Febri. Siap Mas, siap. Nah, untuk buku tambang sendiri, nah pernah lihat nggak Pak? Ada yang pernah melihat buku tambang belum? Ini nanti sekali-sekali main ke kantor. Memang biasanya adanya di KTT Pak. Nah sekali-sekali buku tambang ini biasanya dia berwarna orange sih Pak. Biasanya ya orange atau kuning. Nah buku tambang ini yang ngisi adalah KTT Pak. Jadi memang nggak semua orang bisa melihat sih buku tambang ini. Nah KTT ini itu adalah ibaratnya buku catatannya KTT ketika terjadi kejadian berbahaya, kemudian terjadi kecelakaan yang sifatnya menimbulkan kerugian yang besar, kemudian terjadinya pencemaran lingkungan yang menimbulkan dampak besar, itu biasanya ditulis di dalam buku tambang. Buku tambang ini dia seorang KTT harus melaporkan secara berkala ke kait ya ke kait. Nah tugasnya bapak-bapak semua buat nanti malam selain belajar, tolong cari tahu siapa nama kaitnya kita sekarang Pak di Indonesia. Oke ya, terkopi ya bapak-bapak semuanya.
Jadi selain nanti malam belajar sama ngupload, tolong cari informasi siapa nama kaitnya kita sekarang. Oke, saya lanjut. Jadi selain tadi dilaporkan kepada KTT, jadi disahkan juga oleh Inspektur Tambang, Pak, serta diberi nomor. Ya. Nah, terkait dengan bagian keselamatan pertambangan, inilah, Pak, tugas seorang safety sebenarnya, Pak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya untuk yang pasang rambu, ya, pasang rambu, itu sebenarnya bukan tugas safety, Pak. Safety itu menyediakan rambu-rambu. Nah, yang memasang itu sebenarnya adalah pengawas, Pak. Nah, safety itu sebenarnya hanya membuat serta mengawasi pemasangan tersebut, Pak. Karena kembali lagi tadi tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Terus kalau gitu tugasnya safety apa, Pak? Nah, tugasnya safety itu satu, Pak, di bagian mengumpulkan data serta menganalisis kecelakaan. Kedua, mengumpulkan data daerah yang berbahaya. Ketiga adalah memberikan penerangan atau petunjuk terkait informasi K3. Yang keempat adalah membentuk dan melatih tim rescue. Yang keempat adalah menyusun statistik. Terakhir, tugas bagian keselamatan pertambangan itu adalah mengevaluasi K3. Ya, inilah sebenarnya, Pak, tugas bagian keselamatan pertambangan, ya. Jadi kayak misalnya pasang rambu, ya, kemudian misalnya melakukan investigasi, melakukan inspeksi, itu sebenarnya adalah tugas dari seorang pengawas, ya. Inilah tugas dari bagian keselamatan, Pak. Ini pasti saya diprotes ini, banyak orang-orang bilang, biasa juga orang safety, Pak, pasang rambu, Pak, dikit-dikit safety, Pak. Nah, sebenarnya bukan, Pak. Makanya harapannya ketika Bapak nanti ikut uji kompetensi POP dan dinyatakan kompeten, ya, Bapak harus bisa mengimplementasikan apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Ya. Sama seperti misal contoh ketika membuat JSA. Siapa yang buat JSA, Pak? Bukan safety, tapi adalah pengawas, ya. Siapa yang buat IBPR? Yang buat IBPR safety bukan, Pak, tapi adalah tim, ya. Tapi jangan dijawab juga tim safety, Pak, yang buat, bukan, tapi adalah tim departemen terkait. Nah, safety sebagai fasilitator. Oke. Nah, kemudian saya lanjut terkait dengan izin kerja atau hot permit, ini sekilas saja, Pak, karena memang ada beberapa izin kerja yang biasanya itu, ya, disesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang ada di set. Nah, kalau di set misalnya ada izin kerja panas, yaitu terkait dengan hot permit, ini adalah misal contoh adalah welder, Bapak sebagai seorang pengawas di plant, misalnya ada pekerjaan pengelasan, ya, dekat dengan tabung bertekanan, maka harus membuat namanya izin kerja panas atau hot permit tadi, ya. Jadi izin kerja ini biasanya hanya diterbitkan sesuai dengan prosedurnya di Madani, itu hanya berlaku untuk satu shift saja, dan itu di shift siang hari, tidak diizinkan untuk di shift malam. Nah, kemudian sebagai seorang pengawas, Bapak harus melakukan pengawasan secara intensif. Intensif di sini artinya adalah Bapak melakukan observasi juga menggunakan form observasi yang telah ditetapkan terkait dengan izin kerja panas. Ya. Kemudian selain itu juga, nah, ini adalah peraturan terbaru yaitu terkait dengan Keptijen Minerba nomor 185 tahun 2019, yaitu adalah petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan dan pertambangan dan pelaksanaan penilaian dan pelaporan sistem manajemen pertambangan mineral dan batu bara. Ya, panjang ya, Pak. Memang cukup panjang, Pak. Intinya memang terkait dengan SMKP, tapi Bapak juga harus tahu, ya, apa sih yang dimaksud dengan Keptijen 185, yaitu ada terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan dan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, SMKP ini sendiri terdiri dari 7 elemen. Ya. 1 terkait dengan kebijakan, kemudian 2 perencanaan, 3 organisasi personil, 4 implementasi,
5. Evaluasi dan tindak lanjut. 6. Dokumentasi. 7 adalah tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Inilah untuk milestone-nya keluarnya SMKP, Pak. Jadi dimulai dulu ya tahun 2014 kemarin ada namanya Permen ISDM nomor 38 tahun 2014, di mana sebenarnya ini sudah disampaikan Pak ya sebelumnya tadi saya di awal, Permen ISDM nomor 38 2014 ini sudah tidak berlaku, dicabut, diganti dengan Kepmen 1827 tahun 2018. Nah, di mana untuk Kepmen 1827 ini untuk terkait dengan SMKP ada di lampiran keempat. Nah, 2019 dijabarkan kembali di dalam Kepbijen, itu lebih detail Pak, bukunya besar sekali Pak, tebal, lumayan ini Pak buat ini juga tidur ya, buat jadi bantal juga karena tebalnya Pak. Itulah milestone terkait dengan SMKP. Oke. Nah, perbedaannya apa Pak antara Permen ISDM 38 2014 dengan yang baru Kepbijen 185? Nah, ada 3 perbedaan ya untuk di Permen ISDM 38, sedangkan di Kepbijen ada 4. Yang satu, kalau di ISDM 38 tahun 2014 tadi itu terdiri dari 7 elemen, 45 subelemen. Nah, sedangkan di Kepbijen 185 tahun 2019 itu masih sama 7 elemen tetapi ada 51 subelemen. Ya. Yang kedua, perbedaannya untuk elemen ketujuh, kalau sebelumnya itu hanya terkait dengan tinjauan manajemen, sedangkan di elemen ketujuh di Kepbijen 185 itu ada tambahan di belakangnya terkait dengan peningkatan kinerja. Jadi perusahaan itu diminta Pak, bukan hanya kita melakukan tinjauan manajemen, tetapi diharapkan hasil dari tinjauan manajemen tersebut dijadikan program untuk meningkatkan kinerja K3LH. Ya. Kemudian yang menjadi dasar perbedaannya lagi, kalau di audit internalnya SMKP di Permen 38 itu, auditnya itu hanya 0, 1, dan 2 nilainya Pak. Tapi kalau di dalam SMKP itu sudah ada parameternya Pak. Ya, nilai auditnya itu rata-rata 0 sampai 4, ada juga yang 0 sampai 2. Jadi setiap parameter, setiap elemen itu untuk mencapai pemenuhannya sudah ada parameternya masing-masing Pak. Dan terakhir, adanya penekanan implementasi BBS Pak ya. Behavior based safety, artinya adalah berperilaku sesuai dengan safety tanpa diperintah, tanpa adanya surat peringatan, tanpa adanya instruksi misalnya, tapi seorang pekerja menerapkan BBS. Nah, itu diharapkan di dalam SMKP. Inilah perbedaan SMKP yang lama dengan SMKP yang baru Bapak-Bapak semuanya. Alhamdulillah, selesai Pak. Untuk materi pertama terkait dengan peraturan perundangan K3 di Indonesia. Ya, sekali lagi pada dasarnya satu, Bapak harus mengetahui dasar-dasar ya peraturan perundangan K3 yang ada di Indonesia. Yang kedua, Bapak harus mengetahui juga tugas dan tanggung jawab pengawas operasional itu apa saja. Kemudian juga bagaimana kita menerapkan good management practice ya dengan menerapkan SMKP tadi. Ya, itulah poin-poin penting yang ada di dalam peraturan perundangan K3. Sampai sini dulu, Bapak-bapak, ada pertanyaan apa tidak? Halo. Oke, saya pengen tahu ya. Coba diaktifkan videonya. Ya. Biasanya sih saya selalu kita diskusi kalau offline Pak, yang online ini yang agak kesusahan ini. Ya. Saya monitoring tadi ada yang ngangguk, udah ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang garuk-garuk kepala. Ya, udah ada yang terlelap sesaat itu fatigue mungkin. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari Bapak-bapak semuanya Pak terkait dengan peraturan perundangan K3 ini? Halo. Pak Bani. Masuk. Sebutin nama Pak ya, sama saya Pak, biar saya kenalan juga nih. Halo, yang manggil, silakan. MBSPS Pak. Ya, Pak siapa? Heru. Oke, Pak Heru. Gimana Pak Heru? Ini kan ada statistik kecelakaan tambang. Hmm. Dari itu
pembagiannya jumlah hari hilang itu hari keseluruhan dari operasional tambang atau hari hilang dari korban, Pak? Oke, baik Pak. Itu satu aja. Ya, itu aja. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi jumlah hari yang hilang itu adalah jumlah hari hilang dari karyawan ya totalan ketika mengalami kecelakaan. Jadi misalnya contoh, satu orang pekerja dia mengalami kehilangan waktu 4 hari. Nah sedangkan di set itu ada 3 orang yang mengalami kecelakaan. Dan hari hilangnya semuanya sama misalnya ya. 3 berarti kan 9 hari Pak. 9 hari dibagi jumlah man hours dikalikan 1 juta. Ya, itu untuk jumlah hari yang hilang. Jumlah hari hilang ini adalah jumlah totalan dari hari hilang pekerja yang mengalami kecelakaan. Gitu Pak Heru. Terima kasih Pak Bani. Oke, lanjut dari yang lain. BCP, KEL, MHU, ACP, BC. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang nanya nih. Gimana KEL, Mutu, MHU, KEL, BC, ACP? Aman Mas. Oke, kalau nggak ada, saya yang tanya nih Pak. Ya. Nah, saya stop share dulu. Mas Bani. Masuk, silahkan Mas Gleb, gimana? Ini kan ini mengenai ini tugas pengawas operasional sama pengawas teknik dan pengawas teknis. Apakah kita ini contoh nih kayak saya kan di teknikal ya. Berarti kan kita masuknya ke pengawas operasional. Apakah nanti misalnya pada saat pengujian itu akan agak keluar juga untuk pengawas teknis atau tekniknya untuk bukan di bidangnya kita gitu maksudnya Mas. Oke, tadi yang makasih Mas Gleb. Jadi yang disampaikan bedanya pengawas operasional sama pengawas teknis itu sebenarnya yang saya harapkan pertanyaannya Pak. Nah, ini yang perlu Bapak-Bapak ketahui bersama ya untuk bedanya pengawas operasional dan pengawas teknis. Kalau pengawas teknis itu bisa jadi dia juga disebut dengan pengawas operasional Pak. Itu yang pertama. Ya, tapi pengawas operasional belum tentu dia menjadi pengawas teknis. Pengawas teknis. Ya. Kenapa? Untuk menjadi seorang pengawas teknis, itu dia harus memiliki kompetensi khusus yang terkait dengan tadi SPIP tadi, Pak. Ya, terkait dengan SPIP tadi. Contoh misalnya nih ya, Bapak makanya biasanya orang yang mengerjakan genset misalnya ya, orang yang mengerjakan genset, mekanik yang mengerjakan genset itu sebenarnya disebut dengan pengawas teknis, Pak. Karena dia memiliki kompetensinya. Tapi untuk pengawasnya, si group leadernya, foreman-nya, supervisornya, belum tentu dia disebut dengan pengawas teknis. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kompetensi khusus terkait dengan genset. Ya. Nah, yang dimaksud dengan pengawas operasional di sini berarti kalau untuk misalnya teman-teman mekanik, nah ketika anggota Bapak mengerjakan genset tadi, nah Bapaklah disebut dengan pengawas operasional. Jadi artinya memastikan lingkungan kerjanya aman, kemudian dia sudah sesuai pekerjaannya dengan langkah-langkah di dalam prosedur. Tapi si mekanik tadi yang mengerjakan genset tadi, itulah yang disebut dengan bagian teknis tadi Pak, pengawas teknis tadi Pak Gilaf. Jadi bedanya antara pengawas operasional dan pengawas teknis adalah ruang lingkupnya yang membedakan Pak. Objeknya yang membedakan. Kalau untuk pengawas operasional, dia lebih mengarah kepada satu manusianya, kemudian yang kedua adalah peralatannya, ya. Yang ketiga adalah terkait dengan lingkungan. Tapi kalau pengawas teknis, dia lebih spesifik terkait dengan bidangnya dia, Pak. Alat, peralatannya saja. Ya, yaitu tadi SPIP. Sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan. Itu bedanya, Pak. Pengawas operasional bisa jadi pengawas teknis. Pengawas teknis bisa jadi pengawas operasional. Tetapi pengawas operasional belum tentu dia bisa menjadi pengawas teknis. Kenapa? Karena dia harus memiliki kompetensi khusus yang dipersyaratkan. Seperti tadi. Nah, kalau untuk Mas Gleb misalnya ya, sebagai blasting nih misalnya, blasting itu disebut juga tuh bagian teknik sebenarnya. Ya, belum tentu jadi pengawas operasional. Tapi kalau misalnya si blasternya dia disebut dengan bagian tekniknya. Tapi kalau pengawasnya
12 engineer-nya dia disebut dengan pengawas operasional, Pak. Itu bedanya, Pak Mas Kev. Semoga menjawab. Jelas nggak? Halo, Mas Kev, jelas nggak? Yo, aman Mas. Ya, pengawas teknis sekali lagi. Ya, pengawas teknis bisa jadi sebagai seorang pengawas operasional kalau dia memiliki kompetensi dua-duanya. Tetapi kalau pengawas operasional belum tentu dia menjadi pengawas teknis. Karena kenapa? Karena dia harus memiliki kompetensi yang khusus yang tadi, misalnya terkait dengan SPIP, sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan. Sama seperti tadi yang saya sampaikan contoh, misalnya anggota Bapak lagi mengerjakan genset misalnya, ya. Untuk mengerjakan genset itu kan kita harus memiliki kompetensi ya, misalnya sertifikasi operator genset, ya kan? Nggak bisa serta-merta misalnya, oh jangan mentang-mentang saya seorang pengawas Pak, saya udah berpuluh tahun kok tahu, tapi kok kompetensi tadi kita tidak miliki. Oh Pak, saya bisa kok, betul bisa, tetapi yang dimaksud dengan kompetensi di sini adalah dibuktikan dengan sertifikat. Sama seperti Bapak sekarang semuanya di sini. Bapak-bapak semuanya di sini itu bukan pengawas operasional, tapi masih pengawas. Ketika Bapak mendapat sertifikasi, barulah disebut pengawas operasional. Ya, paham? Oke. Ada lagi yang lain? Halo? Halo, ada lagi? Dari Mas Septian? HCP? HCP siapa nih ya? Pak, siapa dari HCP? Suaranya di mute, Pak. Saya nggak dengar. Siapa? Nggak ada suaranya. Dari BC 05659 gimana Pak? ACP ada 3 orang, Mas Bani. Agustia sama Dwi Rupawan ACP cuma 2 orang. Oh, satu lagi kemana Pak? Wah itu nggak kopi saya Pak. Oke, udah. Dari BC 5659 ada pertanyaan nggak? Sama Tuntung malah. Oke, Pak. Untuk nanti materinya saya akan simpan di Google Drive Pak ya. Di Google Drive, kemudian karena Zoom ini saya videokan, jadi untuk bapak-bapak yang mungkin tadi sinyalnya putus-putus bisa mendownloadnya Pak ya. Jadi Bapak bisa pelajari kembali Pak. Harapan saya memang Pak ada plus minus ini kalau online ini Pak ya. Kalau offline kita bisa ketemu bahas detail jelas Pak ya. Kita bisa interaksi, tapi kalau online ini kadang-kadang terputus sama jaringan. Nah, harapannya sih Bapak-bapak semuanya ya, jika ada pertanyaan yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Materi apa yang kurang jelas kita bahas Pak. Mumpung belum ujian Pak ya. Kalau udah ujian nanti susah karena itu semua tergantung dari Bapak sendiri